Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fajar Bondan Prakoso STRTRA, NDH 32 dari kelompok 4. Saya merupakan peserta Latsar 2025 golongan 3 angkatan 1. Kemudian saya juga berdinas di Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan sebagai pengawas transportasi darat. Adapun paparan yang akan saya lakukan merupakan tugas dari agenda 3 pertemuan pertama, yaitu aku, Smart ASN, dan instansiku. Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan. Kebetulan saya ditempatkan di Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan. Adapun yang ingin saya paparkan meliputi profil instansi, nama instansi, visi misi, struktur instansi. Kemudian tugas sesuai tupoksi, layanan yang diberikan, standar layanan, dan keterkaitan tugas dan tujuan instansi. Pertama, profil instansi. Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan instansi pemerintah yang terbentuk pada tahun 2016. Sebelum terbentuk, Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan merupakan satu kesatuan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika atau dahulu dikenal dengan Dishub Kominfo, Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika. Kemudian pada 2016 menjadi instansi tersendiri. Visi dan misi Dinas Perhubungan yaitu visi terwujudnya Kabupaten Balangan yang maju dan sejahtera melalui pembangunan sumber daya manusia dengan visi satu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan. Kedua, mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan, mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam potensi daerah berdasarkan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan, kemudian mengembangkan sosial budaya kemasyarakatan, kemudian optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintah daerah, kemudian mewujudkan Kamtipnas dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana yang kondusif. Dinas Perhubungan Kabupaten Walangan memiliki organisasi kepala dinas, yaitu Dr. Andus Musa Abdullah, Sekretaris Dr. Andus M. Johansah, MPD, kemudian terbagi menjadi dua bidang, ada bidang sarana prasarana dan keselamatan, serta bidang lalu lintas dan angkutan. Untuk bidang sarana prasarana dan keselamatan, yaitu Ibu Rosma Hilda, kemudian PLT Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Ahmad Fajar Kausar Esos. Jumlah pegawai ASN di Dinas Perhubungan terdiri dari 40 orang. Kemudian tentang tugas secara umum, Dinas Perhubungan punya tugas sebagai berikut. Satu, membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan membantu yang diberikan kepada daerah. Kedua, melaksanakan tugas bagaimana dimaksud pada ayat 1. Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. Merumuskan kebijakan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Ketiga, uraian tugas, yaitu merumuskan kebijakan sesuai ruang lingkup, melaksanakan kebijakan sesuai ruang lingkup, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan urusan perhubungan, melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya. Tugas dan fungsi pengawas transportasi darat sesuai tupoksi. Ini merupakan tugas dan tupoksi saya. Kebetulan saya ditempatkan di bidang lalu lintas dan angkutan, yaitu yang pertama memastikan ketersediaan layanan moda angkutan umum baik berdasarkan angkutan masyarakat maupun angkutan pelajar. Kedua, pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan itu sendiri. Ketiga, laporan hasil kegiatan untuk evaluasi efektivitas layanan angkutan tersebut. Layanan diberikan dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan, khususnya dalam bidang lalu lintas angkutan, mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk menciptakan transportasi yang aman, nyaman, tertib, dan efisien, seperti penataan trayek angkutan umum termasuk izin operasi kendaraan. Kedua, pemantauan dan pengawasan terhadap ketertiban dan keselamatan angkutan umum.
Ketiga, pemberian subsidi atau layanan angkutan massal seperti angkutan masyarakat dan angkutan pelajar. Kebetulan untuk angkutan masyarakat dan angkutan pelajar dikelola oleh Dinas Perhubungan dan tidak dipungut biaya atau disubsidi pemerintah sepenuhnya atau gratis. Kemudian standar layanan. Standar pelayanan angkutan pada Dinas Perhubungan merupakan pedoman resmi yang menetapkan kualitas minimal pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat. Standar ini mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepastian hukum. Berikut ini jenis pelayanan, yaitu yang pertama pelayanan izin trayek angkutan umum, kedua pelayanan angkutan sekolah atau gratis, ketiga ketersediaan sarana prasarana meliputi fasilitas pendukung, pelayanan seperti halte, kemudian keempat serta melakukan pengawasan secara internal terhadap para driver, mekanik, serta ruang lingkup angkutan. Kemudian yang terakhir keterkaitan tugas yang dilakukan dengan tujuan instansi. Keterkaitan tugas yang dilaksanakan dengan tujuan instansi adalah bahwa bentuk layanan yang diberikan saya sebagai pengawas transportasi darat telah sesuai dengan visi dan misi serta program prioritas instansi Dinas Perhubungan sendiri, yaitu mewujudkan ketersediaan angkutan masyarakat dan angkutan pelajar dengan nama program Angkutan Sanggam demi untuk mendukung penyelenggaraan transportasi yang aman, tertib, lancar, efisien, terjangkau, dan ramah lingkungan bagi masyarakat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses, bahagia.